Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agung Pratama. Saya Agung Pratama pada kesempatan yang berbahagia ini akan membagikan video pembelajaran berkaitan dengan bagaimana kita membandingkan kekuatan asam dan basa. Untuk itu, bagi para viewers sekalian, jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai selesai agar mendapatkan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan bagaimana kita membandingkan kekuatan asam dan basa. Langsung saja kita masuk kepada materinya. Silakan dinikmati. Ya, kalau kita berbicara tentang membandingkan kekuatan asam ataupun kekuatan basa, itu bisa kita lihat secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau secara kuantitatif atau nilai, maka kekuatan asam ataupun basa bisa kita bandingkan kekuatan asam ataupun basanya berdasarkan perbandingan nilai konstanta kesetimbangan asam ataupun konstanta kesetimbangan basa. Semakin besar nilai Ka atau Kb, maka nanti kekuatan asam ataupun basanya akan semakin kuat. Itu kalau secara kuantitatif. Namun yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana kita membandingkan kekuatan asam ataupun kekuatan basa berdasarkan analisis kualitatif, yaitu dengan membandingkan stabilitas struktural untuk menentukan asam mana yang lebih kuat. Jadi, stabilitas struktural ini berkaitan dengan muatan formal. Muatan formal dapat mempengaruhi stabilitas struktur kimia. Semakin efektif suatu produk reaksi dapat menstabilkan muatan formalnya, maka akan semakin besar kesetimbangan yang akan mendukung produk tersebut. Atau dengan kata lain, kekuatan asam akan semakin kuat atau semakin meningkat ketika muatan formal semakin efektif untuk menstabilkan muatan formalnya. Jadi eh, kalau ada satu pertanyaan berupa mana asam yang lebih kuat dan mengapa, misalkan kita bandingkan kekuatan asam antara HCl dengan butana. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya dan stabilitas struktur, ini bisa mempengaruhi kekuatan asam. Nanti kita bisa menentukan mana yang lebih kuat antara HCl ataupun butana. Dan dari stabilitas struktural ini bisa kita konfirmasi juga nilai Ka atau Kb-nya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau dia menghasilkan nilai Ka atau Kb yang lebih besar, tentu kekuatan asam ataupun kekuatan basanya akan semakin besar atau semakin kuat. Ya, berkaitan dengan muatan formal tadi, semakin efektif basa konjugasi dapat menstabilkan muatan formal negatifnya, maka akan semakin kuat sifat asamnya. Oleh karena itu, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi stabilitas muatan formal negatif? Itu nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu elektronegativitas atom yang bermuatan negatif.
Kemudian yang kedua adalah ada atau tidaknya struktur resonansi. Kemudian yang ketiga faktor induksi. Dan yang keempat jenis orbital tempat muatan berada. Jadi empat faktor inilah yang dapat mempengaruhi stabilitas muatan formal negatif, yaitu elektronegativitas atom yang bermuatan negatif, struktur resonansi, faktor induksi, dan jenis orbital tempat muatan berada. Atau kalau kita singkat, empat faktor ini kita singkat dengan singkatan ARIO. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas muatan formal negatif. Yang pertama kita ketahui bahwa elektronegativitas atom yang bermuatan negatif ini salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas muatan formal negatif. Baik, kita lihat penjelasannya. Jadi kalau kita lihat ya, konsep dasarnya adalah bahwa muatan negatif lebih memilih berikatan dengan unsur yang elektronegatif daripada unsur yang elektropositif. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita bandingkan kekuatan asam antara amonia dengan air, amonia itu adalah NH3, sedangkan air itu adalah H2O. Maka nanti kalau kita lihat, karena pada air ada atom oksigen yang lebih elektronegatif dibandingkan dengan nitrogen, maka nanti bisa kita lihat kekuatan asam air lebih asam dibandingkan daripada amonia. Ini bisa kita lihat dari strukturnya ya berikut ya, air itu ada atom oksigen di sini, amonia ada atom nitrogen, dan kalau kita lihat metana itu CH4 ada atom karbon. Jadi ketiga senyawa ini kalau kita bandingkan kekuatan asamnya, ini adalah senyawa-senyawa hidrida dari unsur-unsur periode kedua, yaitu dari karbon, nitrogen, dan oksigen. Ya, jadi oksigen bisa membentuk hidrida berupa air, yaitu H2O. Nitrogen membentuk hidrida berupa amonia, NH3. Sedangkan karbon membentuk senyawa hidrida berupa CH4 atau metana. Ya, karena di sini kalau kita lihat oksigen memiliki elektronegativitas yang paling besar dibandingkan dengan nitrogen dengan karbon, maka nanti berdasarkan konsep dasarnya, ya, muatan negatif lebih memilih berikatan dengan unsur yang elektronegatif dibandingkan dengan unsur yang elektropositif. Sehingga air itu memiliki keasaman yang lebih kuat dibandingkan dengan amonia dan juga dibandingkan dengan metana. Dan hal ini bisa kita lihat juga dari nilai pKa yang dimiliki oleh air, amonia, dan metana. Air pKa-nya 16, NH3 atau amonia pKa-nya sekitar 38, sedangkan metana pKa-nya adalah 50. Kita ketahui bahwa semakin kecil nilai pKa, maka semakin kuat sifat asam senyawa tersebut. Kalau kita lihat dalam tabel periodik unsur, bagaimana elektronegativitas itu trennya dari kiri ke kanan dia semakin besar. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan nilainya semakin kecil. Sehingga kalau kita lihat di sini ya F
di sini memiliki nilai elektronegativitas yang paling besar. Ini berkaitan dengan elektronegativitas atom yang bermuatan negatif. Jadi dari penjelasan ini, nanti kita bisa menjawab bagaimana kita membandingkan keasaman antara senyawa butana dengan propanol berdasarkan elektronegativitas atom yang bermuatan negatif. Ya, semoga ini bisa dijawab nanti mana yang lebih asam, butana atau propanol. Kemudian selanjutnya masih berkaitan dengan elektronegativitas atom yang bermuatan negatif, bahwa keelektronegatifan substituen memberikan pengaruh yang nyata. Apa pengaruh nyata daripada keelektronegatifan suatu substituen? Bisa kita lihat bahwa semakin bersifat menarik elektron atau semakin elektronegatif suatu substituen, maka makin besar keasaman Lewisnya dan mengurangi kebasaan Lewisnya. Ini konsep dasar yang mesti kita pahami, bahwa pengaruh substituen yang bersifat menarik elektron atau yang bersifat elektronegatif akan memperbesar keasaman Lewis dan akan mengurangi kebasaan Lewis suatu senyawa. Jadi kalau kita lihat ya, kekuatan basa dan asam dipengaruhi secara berlawanan. Hal ini bisa kita lihat pada contoh, misalkan kalau kita lihat kekuatan basa dari trimetilamin dengan amonia dan nitrogen trifluorida, itu urutan ke sifat basanya, yaitu trimetilamin memiliki sifat basa yang lebih besar dibandingkan dengan amonia. Amonia lebih besar sifat kebasaannya dibandingkan dengan nitrogen trifluorida. Hal ini bisa kita lihat bahwa pada nitrogen trifluorida ada atom fluor atau substituen fluor yang kita ketahui bahwa fluorin ini dia bersifat menarik elektron atau elektronegatif. Sebagaimana tadi konsep dasarnya, adanya suatu substituen yang bersifat menarik elektron atau bersifat elektronegatif, maka akan mengurangi kebasaan Lewisnya. Sehingga di sini ya nitrogen trifluorida memiliki sifat basa yang paling rendah dibandingkan dengan trimetilamin dan amonia. Tapi kalau sifat asamnya itu dia berlawanan, gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan sifat asam antara trimetil boron dengan borana dan boron trifluorida, maka kita dapati di sini trimetil boron memiliki sifat asam yang paling kecil dibandingkan dengan borana dan juga dengan boron. Boron trifluorida. Karena konsep dasarnya tadi bahwa adanya substituen yang bersifat menarik elektron, yaitu pada fluor di sini, akan meningkatkan sifat keasaman Lewisnya. Oke, baik. Itu berkaitan dengan elektronegativitas atom yang bermuatan negatif. Sekarang kita masuk faktor yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh struktur resonansi terhadap kekuatan asam ataupun basa. Kita lihat di sini konsep dasarnya, yaitu bahwa resonansi dapat menstabilkan muatan negatif formal secara signifikan dengan menyebarkannya menjadi muatan
parsial. Ya, sebagai contoh misalkan kita bandingkan bagaimana keasaman antara fenol dengan sikloheksanol. Kalau kita lihat strukturnya, ya, fenol bisa kita lihat di sini adalah senyawa aromatik dengan satu atom hanya digantikan dengan gugus OH atau hidroksil. Sedangkan sikloheksanol ini adalah senyawa siklik. Dia bukan aromatik. Dan kalau kita lihat dari nilai kuantitatif dari pKa, fenol pKa-nya 9,96, sedangkan sikloheksanol pKa-nya 18. Kalau berdasarkan nilai pKa, kita ketahui bahwa fenol itu memiliki keasaman yang lebih kuat dibandingkan dengan sikloheksanol karena memang pKa fenol lebih kecil dibandingkan dengan pKa sikloheksanol. Tapi kalau kita lihat analisis secara struktur kimia antara fenol dengan sikloheksanol, maka nanti bisa kita dapati bahwa kestabilan basa konjugasi dari fenol terjadi karena anion dapat mendelokalisasi muatan negatif ke sepanjang cincin aromatik dengan cara resonansi. Sedangkan pada sikloheksanol itu kita tidak melihat bahwa pada sikloheksanol tidak terjadi resonansi sehingga kekuatan asamnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan fenol. Jadi kalau kita lihat, kita tuliskan bagaimana struktur resonansi dari fenol, bisa kita di sini bahwa ketika atom hidrogen lepas dari fenol, ya, maka di sini akan terbentuk oksigen yang bermuatan negatif. Kemudian sepasang elektron dari oksigen yang bermuatan negatif ini bisa berpindah atau beresonansi dengan cara mendelokalisasi muatan negatifnya ke sepanjang cincin aromatik sehingga didapatkan struktur resonansi 1, 2, dan 3. Hal ini kita tidak bisa jumpai pada sikloheksanol yang memang pada sikloheksanol tidak ada eh, muatan, tidak ada eh, double bond atau ikatan rangkap yang berselang-seling yang bisa mendelokalisasi muatan negatifnya. Ya, dari penjelasan ini maka bisa kita lihat ya, kalau ada satu pertanyaan, bagaimana kita membandingkan kekuatan asam antara etanol dengan asam asetat? Kira-kira bagaimana pengaruh faktor resonansi mempengaruhi kekuatan asam etanol dengan asam asetat? Maka hal ini nanti bisa kita jawab ya berdasarkan struktur resonansi yang ada pada etanol ataupun pada asam asetat. Ini berkaitan dengan struktur resonansi. Kemudian itu tadi bagaimana pengaruh struktur resonansi terhadap kekuatan asam. Kita lihat bagaimana pengaruh struktur resonansi terhadap kekuatan basa. Ya, basa aromatik itu lebih lemah sifat basanya dibandingkan dengan basa siklik. Hal ini tentu berlawanan tadi. Kalau asam yang ada cincin aromatiknya itu dia lebih bersifat asam dibandingkan dengan asam siklik, ya. Tapi kalau untuk basa, basa aromatik dia lebih lemah sifat basanya dibandingkan dengan basa siklik.
Misalkan kita bandingkan kekuatan basa antara anilin dengan sikloheksil-amin. Ya, kalau kita analisis berdasarkan analisis kuantitatif nilai Kb antara anilin dengan sikloheksil-amin, maka kita dapati sikloheksil-amin itu memiliki nilai Kb yang lebih besar. Nilai Kb sikloheksil-amin yaitu sebesar 5,5 kali 10 pangkat minus 4. Sedangkan anilin nilai Kb-nya sebesar 4,2 kali 10 pangkat minus 10. Dari nilai Kb tentu bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa sikloheksil-amin memiliki sifat basa yang lebih kuat dibandingkan dengan uh, anilin. Hal ini kenapa bisa demikian? Ya, karena kalau kita lihat ya, di dalam struktur anilin itu terdapat cincin aromatik yang dapat memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron melalui resonansi. Sedangkan pada sikloheksil-amin itu dia tidak ada cincin aromatik gitu. Sehingga tidak memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron melalui resonansi. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana resonansi yang terjadi pada anilin bisa kita lihat di sini. Anilin ada gugus amina di sini ya, di mana gugus amina di sini ada sepasang pada atom nitrogennya ada sepasang elektron bebas. Sepasang elektron bebas ini bisa mengalami delokalisasi ya sepanjang cincin aromatik sehingga dihasilkan struktur 2, 3, dan 4. Jadi kalau kita lihat dari keempat struktur resonansi hibrid, yaitu struktur 2, 3, dan 4, menunjukkan bahwa atom nitrogen tidak mempunyai orbital isi. Ya, karena pada atom N tidak memiliki orbital isi, maka nanti eh, itulah yang menyebabkan sifat basa daripada anilin itu dia lebih lemah dibandingkan dengan sikloheksil-amin. Hal ini berbeda dengan sikloheksil-amin yang kalau kita lihat tidak dapat membentuk delokalisasi ikatan sehingga kemungkinan terjadinya protonasi pada sikloheksil-amin itu dia lebih besar. Dan kita tahu atom N pada sikloheksil-amin itu dia memiliki orbital isi ya. Sehingga sifat basa sikloheksil-amin lebih kuat dibandingkan sifat basa anilin. Oke, baik. Dari penjelasan ini, maka nanti bisa kita menjawab satu pertanyaan ya. Bagaimana kita membandingkan sifat basa dari senyawa amina dan senyawa amida? Jadi dari pengaruh faktor resonansi, nanti bisa kita jelaskan bagaimana sifat basa dari senyawa amina dan amida. Baik, ini faktor yang kedua yaitu faktor dari struktur resonansi. Kemudian faktor yang ketiga ini berkaitan dengan faktor induksi. Jadi faktor induksi ini pengaruhnya bisa menstabilkan muatan formal negatif dengan cara menyebarkannya menjadi muatan parsial. Adanya gugus yang
elektronegatif di dekat atom hidrogen akan meningkatkan keasaman karena akan menstabilkan muatan negatif. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini ya. Misalkan pada substitusi hidrogen pada asam asetat dengan klor, maka akan membuat molekul ini menjadi lebih asam 100 kali lebih asam dibandingkan dengan asam asetat. Ini bisa kita lihat misalkan ya, di sini contohnya ada senyawa asam asetat dengan kloroasetat ya. Nah, pKa kloroasetat itu dia sama dengan 3, sedangkan asam asetat pKa-nya sama dengan 5. Jadi kalau kita lihat di sini, adanya substitusi satu atom hidrogen ya pada asam asetat ya. Dalam hal ini asam asetat kita tahu CH3COOH ya. Satu atom H yang ada di CH3 ini digantikan dengan Cl ya, sehingga menghasilkan senyawa kloroasetat. Ternyata kalau kita lihat nilai pKa-nya, kloroasetat lebih kecil nilai pKa-nya dibandingkan dengan nilai pKa asam asetat. Ya, sehingga kalau nilai pKa-nya kecil, kita tahu sifat asamnya semakin besar. Kenapa bisa demikian? Karena kita lihat di sini ya. Nah, karena nanti kalau kita lihat atom klor yang elektronegatif akan mendorong kerapatan elektron ke arah atom klor. Sehingga oksigen tidak menanggung semua muatan negatif sendirian. Ya, sehingga akan menghasilkan anion yang lebih stabil dibandingkan dengan anion yang dibentuk dari ion asetat. Ya, muncul satu pertanyaan, bagaimana kita membandingkan keasaman dari asam asetat dengan asam trikloroasetat? Jadi, keasaman antara asam asetat dengan trikloroasetat nanti kita bisa bandingkan berdasarkan faktor induksi yang ada pada eh, asam trikloroasetat, yaitu berupa substitusi 3 atom klor ya pada asam asetat. Baik, kalau kita bandingkan nilai pKa antara asam asetat, asam kloroasetat, asam dikloroasetat, dan asam trikloroasetat, ya, nilai pKa-nya dari asam asetat sampai asam trikloroasetat nilainya semakin kecil, ya. Ini menunjukkan bahwa sifat asam semakin meningkat dari asam asetat ke asam trikloroasetat. Ini adalah faktor induksi yang dapat mempengaruhi kekuatan asam. Kemudian yang keempat, kita lihat bagaimana jenis orbital tempat muatan berada. Ini juga bisa mempengaruhi kekuatan asam dari suatu senyawa. Ya, kita tahu bahwa orbital S itu lebih dekat ke inti daripada orbital P. Dan oleh karena itu energinya lebih rendah antara orbital S dengan orbital P. Karena alasan ini, elektron yang berada di orbital sp itu memiliki energi yang lebih rendah daripada sp2, sedangkan sp2 memiliki energi yang lebih rendah dibandingkan dengan yang sp3. Inilah yang menyebabkan keasaman asetilena jauh lebih asam daripada etilena dan etana. Ya,
Kita tahu asetilen itu ada ikatan triple bond, ya. Pada etilena itu ada double bond, sedangkan pada etana ada single bond. Dan kita tahu pada triple bond itu ada orbital sp, pada double bond itu ada orbital sp2, sedangkan pada single bond itu ada orbital hibrid berupa sp3, ya. Sehingga di sini eh, karena asetilen memiliki orbital hibrid berupa sp, energinya lebih rendah. Ini menyebabkan sifat asam daripada asetilen itu lebih kuat dibandingkan dengan etilen. Etilen lebih kuat dibandingkan dengan etana. Ini tadi gambaran orbital yang dibentuk dari eh, asetilen berupa orbital hibrid sp, etilen orbital hibrid sp2, sedangkan etana adalah orbital hibrid sp3. Jadi muatan negatif akan stabil ketika hibridisasi melibatkan lebih banyak orbital s, ya. Kita tahu, ya, karakter orbital s yang ada di orbital hibrid sp itu adalah 50%. Pada orbital hibrid sp2, karakter orbital s-nya sebesar 33%. Sedangkan pada orbital hibrid sp3, karakter orbital s-nya ini sebesar 25%. Sehingga pada orbital hibrid sp3 ini kurang stabil ketika dia membentuk muatan formal negatif. Sedangkan pada orbital hibrid yang sp itu dia sangat stabil ketika dia membentuk muatan formal negatif. Ini pengaruh daripada jenis orbital tempat muatan berada terhadap sifat asam suatu senyawa. Kemudian kita sudah selesai membahas membandingkan kekuatan asam berdasarkan 4 faktor yang ada tadi, ya, yaitu elektronegativitas atom, kemudian struktur resonansi, kemudian yang ketiga ada faktor induksi, dan yang keempat adalah jenis orbital tempat elektron itu berada. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana kita membandingkan kekuatan basa. Yang pertama, untuk senyawa oksida dan hidroksida, logam-logam alkali dan alkali tanah akan meningkat kekuatan basanya seiring dengan meningkatnya ukuran atom pusat. Jadi kalau kita lihat di sini sebagai contoh, ya, cesium hidroksida memiliki sifat basa yang paling kuat dibandingkan dengan rubidium hidroksida, kalium hidroksida, natrium hidroksida, dan litium hidroksida. Karena memang ukuran atom cesium ini paling besar dibandingkan dengan rubidium, kalium, natrium, dan litium. Begitu juga untuk unsur golongan alkali, di sini ada senyawa-senyawa oksida dari logam alkali tanah, yaitu barium oksida, strontium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, dan berilium oksida. Maka sifat basanya itu yang paling besar adalah barium oksida, karena memang ukuran atom barium itu paling besar dibandingkan dengan strontium, kalsium, magnesium, dan berilium. Kemudian yang kedua, hidrida-hidrida dari unsur-unsur yang satu golongan.
kekuatan basa berkurang dengan meningkatnya ukuran atom pusat. Sehingga kecenderungan untuk menerima proton berkurang disebabkan karena berkurangnya densitas elektron. Atau dengan kata lain, kemampuan mendonorkan pasangan elektron itu berkurang. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, ya, bagaimana kita membandingkan basa dari amonia, fosfin, ya, ASH3, SbH3 dan bismut hidrida, ya. Ini adalah hidrida dari golongan unsur nitrogen atau golongan 15, ya. Jadi kita bandingkan antara nitrogen, fosfor, arsen, antimon, dan bismut. Jadi kekuatan basa amonia atau NH3 itu dia adalah paling besar karena memang eh, berdasarkan konsep dasarnya kekuatan basa akan berkurang dengan meningkatnya ukuran atom pusat, ya. Hal ini bertolak belakang kalau kita lihat dari oksida ataupun hidroksida dari logam-logam alkali dan alkali tanah. Tapi kalau hidrida dari unsur-unsur yang satu golongan itu akan berkurang sifat basanya ketika atom pusatnya eh, memiliki ukuran atom yang semakin meningkat atau semakin besar. Kemudian selanjutnya yang ketiga, semakin besar ukuran atom yang mengandung lone pairs, maka nanti akan semakin kecil kemampuannya untuk mendonorkan pasangan elektronnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita bandingkan ion fluorin, fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Maka nanti masing-masing ion ini, fluorida, klorida, bromida, dan iodida, ada lone pair atau pasangan elektron bebasnya di sekitar ion fluorida, klorida, bromida, dan iodida. Jadi nanti semakin besar ukuran atom yang mengandung lone pair, maka nanti semakin kecil kemampuannya untuk mendonorkan pasangan elektronnya, atau bisa kita katakan sifat basanya semakin kecil, ya. F min berarti sifat basa F min ini lebih besar dibandingkan dengan Cl min. Cl min lebih besar sifat basanya dibandingkan dengan Br min. Br min lebih besar sifat basanya dibandingkan dengan I min. Begitu juga untuk unsur golongan 16 di sini, ya, golongan oksigen. O2 negatif, ya, S2 negatif, Se2 negatif, dan Te2 negatif. Sifat basanya dia semakin kecil, ya, dengan seiring dengan bertambahnya atau semakin besarnya ukuran atom yang mengandung lone pair tersebut. Selanjutnya, sifat basa akan berkurang dengan meningkatnya elektronegativitas atom yang memiliki lone pair. Sebagai contoh bisa kita lihat di sini, ya, antara NH3, H2O, dan HF. Ternyata sifat basa daripada NH3 lebih besar dibandingkan dengan H2O. H2O lebih besar sifat basanya dibandingkan dengan HF. Jadi yang di sini yang dibandingkan adalah antara atom N, O, dan F. Semakin besar elektronegativitas atom, ya, maka nanti akan semakin kecil sifat basanya atau semakin berkurang sifat basanya, ya.
Kita tahu F ini adalah atom yang lebih elektronegatif dibandingkan dengan oksigen dan nitrogen, ya. Sehingga di sini ya HF memiliki sifat basa yang paling kecil. Selanjutnya kita lihat ya adanya muatan positif pada atom yang mengandung lone pairs mengurangi kekuatan basa, sedangkan muatan negatif meningkatkan kekuatan basa. Misalkan kita bandingkan antara kekuatan basa antara OH- H2O dan ion hidronium H3O positif. Jadi adanya muatan negatif akan meningkatkan muatan basa. Kita tahu di sini ya, lone pair itu berada pada atom oksigen pada masing-masing contoh yang ada di slide. Ya, karena di sini oksigen ada muatan negatif, ya. Kita tahu muatan negatif akan meningkatkan kekuatan basa. Sedangkan oksigen yang pada H2O tidak bermuatan atau netral. Sedangkan oksigen yang ada pada ion hidronium ini bermuatan positif, ya. Jadi adanya muatan positif pada atom yang mengandung lone pairs itu akan mengurangi kekuatan basanya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, ini berkaitan dengan kekuatan basa akan meningkat dengan menurunnya bilangan oksidasi atom pusatnya. Ya, jadi kalau kita bandingkan kekuatan basa antara NH3 dengan N2H4, maka sifat basa NH3 ini lebih besar dibandingkan dengan N2H4. Kenapa? Karena kita lihat di sini NH3, N-nya di sini memiliki bilangan oksidasi sebesar minus 3, ya. Sedangkan pada N2H4, N-nya di sini memiliki bilangan oksidasi minus 2. Antara minus 2 dengan minus 3 tentu lebih kecil minus 3, sehingga kekuatan basa akan meningkat dengan menurunnya bilangan oksidasi atom pusatnya. Begitu juga contohnya antara pH3 dengan P2H4. pH3 fosfornya memiliki bilangan oksidasi sebesar minus 3, sedangkan P2H4 fosfornya memiliki bilangan oksidasi sebesar minus 2. Baik, mungkin ini yang bisa saya bagikan videonya berkaitan dengan uh, membandingkan kekuatan asam dan basa berdasarkan struktur kimianya. Semoga video ini bermanfaat. Tetap dukung terus channel YouTube ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran yang lebih bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.